tentang perencanaan kinerja untuk kepala sekolah di pengelolaan kinerja PMM. Bapak Ibu, khususnya kepala sekolah yang akan mengisi atau merencanakan kinerja pada pengelolaan kinerja kepala sekolah di PMM. Perhatikan cara mudahnya bagaimana Bapak Ibu kepala sekolah bisa melakukan perencanaan kinerja di PMM. Nah, informasi ini diperoleh dari pusatinformasi.guru.kemdikbud.go.id. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk membantu channel ini semakin maju dan berkembang, silahkan Bapak Ibu subscribe, like, and share, sehingga channel ini terus maju dan berkembang dengan kualitas. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, silakan Bapak Ibu masuk ke laman PMM-nya. Jangan sampai lupa klik tombol pengelolaan kinerja. Pada tombol pengelolaan kinerja, Bapak Ibu akan masuk pada laman mulai perencanaan kinerja kepala sekolah. Sebagaimana pengelolaan kinerja di guru, alur pengelolaan kinerja juga dimulai pada bulan Januari hingga Juni 2024. Di sebelah kanan Bapak Ibu ada tombol mulai, sehingga Bapak Ibu untuk memulainya bisa klik tombol memulai. Nah, perencanaan kinerja untuk kepala sekolah yang sudah hadir di PMM ini tidak hanya diperuntukkan kepada guru saja, namun kepala sekolah juga melaksanakannya, di mana kepala sekolah tidak hanya memiliki kewenangan untuk menyetujui perencanaan kinerja guru, tetapi juga merencanakan kinerja dirinya sendiri sebagai seorang pegawai. Artinya kewajiban kepala sekolah selain untuk menyetujui perencanaan kinerja gurunya, dia atau kepala sekolah juga punya kewajiban untuk merencanakan kinerja untuk dirinya sendiri di PMM. Bagaimana cara melakukan pengelolaan kinerja kepala sekolah di PMM? Jangan lupa Bapak Ibu sekalian bahwa pada pelaksanaannya perencanaan kinerja akan ada 4 tahap yang akan dilakukan oleh kepala sekolah. Yang pertama-tama adalah praktik kinerja. Kemudian yang kedua, pengembangan kompetensi. Yang ketiga, perilaku kerja. Yang keempat, rangkuman. Nah, perlu diketahui juga Bapak Ibu bahwa pastikan sudah masuk atau login ke akun PMM-nya melalui akun Belajar ID milik kepala sekolah sendiri sebelum melakukan penyusunan perencanaan kinerja. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini Pak Gurupedia ingin berbagi dari laman pusatinformasi.guru.kemdikbud.go.id tentang praktik kinerja, praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, perilaku kerja, dan rangkuman sebagai dari upaya perencanaan kinerja kepala sekolah. Yang pertama adalah praktik pembelajaran. Nah, praktik pembelajaran atau praktik kinerja di satuan pendidikan memegang peranan sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dalam praktik kinerja, indikator D3 kepemimpinan pembelajaran pada rapor pendidikan menjadi indikator utama dengan total 8 subindikator yang menjadi pilihan untuk peningkatan kinerja kepala sekolah. Pada tahap perencanaan kinerja, kepala sekolah memiliki opsi untuk memilih satu subindikator yang melibatkan berbagai dimensi yang akan dijalankan selama tahap pelaksanaan kinerja. Perhatikan Bapak Ibu pada langkah pertama ini. Nah, di sini ada 8 indikator dari dimensi kepemimpinan pembelajaran. Yang pertama, memandu perencanaan pembelajaran. Yang kedua, komunikasi visi misi satuan pendidikan. Yang ketiga, presentasi program sekolah. Keempat, refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. Aktivasi kegiatan komunitas belajar.
siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran, menceritakan praktik baik kepemimpinan. Kemudian yang terakhir, refleksi program pengembangan kompetensi guru. Barulah setelah itu dilanjutkan ke tombol pengembangan kompetensi. Nah, Bapak Ibu, setelah melanjutkan pada pengembangan kompetensi, kita ketahui bahwa pengembangan kompetensi ini merupakan rangkaian upaya untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap kepala sekolah agar mampu mengelola sekolah secara efektif melalui rencana hasil kerja. Nah, di sini kepala sekolah memiliki kekuasaan untuk memilih pengembangan kompetensi yang paling dianggap efektif dan berdampak positif terhadap pengembangan diri. Nah, dengan rentang poin minimum 32 hingga 128 poin dalam satu semester. Nah, dalam perencanaan kinerja pengembangan kompetensi, di sini Bapak Ibu terdapat beberapa rencana hasil kerja ya. Terdapat beberapa rencana hasil kerja, misalnya meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan seterusnya. Poinnya 4. Meningkatnya kerja satuan pendidikan atau peningkatan karir. Satu kegiatan, 4 poin. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian jika sudah selesai, klik ke perilaku kerja. Nah, di perilaku kerja, setelah diklik Bapak Ibu, perilaku kerja bagi kepala sekolah itu merujuk pada tindakan atau sikap dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di satuan pendidikan. Kepala sekolah diminta untuk memilih perilaku kerja berdasarkan aspek yang ingin diprioritaskan setiap periode. Nah, di sini tetap perilaku kerja kepada berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Barulah Bapak Ibu ke rangkuman. Nah, di rangkuman Bapak Ibu kepala sekolah yang luar biasa merupakan tahap akhir dari penyusunan kinerja sebelum dikumpulkan kepada atasannya. Nah, kepala sekolah dapat melakukan pengecekan kembali seluruh perencanaan kinerja yang telah disusun. Nah, perlu diketahui perencanaan yang sudah dikumpulkan tidak dapat dilakukan perubahan kembali. Maka di rangkuman perencanaan kinerja Bapak Ibu harus memahami betul mulai dari hasil kerja utama, kemudian ke pengembangan kompetensi, praktik kerja, dan perilaku kerja. Inilah contoh rangkuman dari yang Bapak Ibu lakukan. Barulah setelah itu dikumpulkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, Pak Guru Pedia yakin para kepala sekolah sudah memahaminya dengan baik. Demikian informasi penting tentang pengelolaan kinerja untuk kepala sekolah di PMM. Terima kasih, salam hebat, salam luar biasa. Selamat merencanakan kinerja bagi Bapak Ibu kepala sekolah, untuk guru, untuk sekolah, dan untuk siswa kita. Demikian dari Pak Guru Pedia. Jangan lupa untuk membantu channel ini semakin maju dan berkembang dengan kualitas dengan cara subscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.